Mahatma Gandhi pernah berkata, "Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia." Literally, jika kita ingin melihat perubahan di dunia ini, maka kita sendiri yang harus melakukannya. Dan mahasiswa dituntut untuk harus menjadi agen perubahan. Why not? 3 mahasiswa dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Flores telah membuktikannya. Mereka melakukan penelitian di Desa Marapokot, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang mereka lakukan ini juga merupakan pengabdian kepada masyarakat. Mereka tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga membantu para petani untuk memecahkan masalah tersebut. Hai guys, saya Mentari dan hari ini kita akan bertemu dengan 3 mahasiswa dari Prodi Agroteknologi yang melakukan penelitian di Desa Marapokot, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, dan kita juga akan bertemu dengan Bapak Kaprodi Agroteknologi, Bapak Agustinus JPA Nasaga, SPMP. Pasti akan banyak cerita yang menarik dan tentunya bermanfaat. Tunggu apa lagi? Yuk ikuti saya! Halo. Selamat siang kakak. Saya Mentari dan sesuai dengan janji kita yang kemarin kan Pak, saya mau bincang-bincang dan juga bertanya sedikit nih tentang penelitian yang dilakukan oleh kakak bertiga ini di Desa Marapokot. Tapi enaknya kita duduk di mana ya Pak? Oh, kita cari tempat teduh saja. Mungkin di situ bisa. Iya, Pak. Atau langsung di rumah juga baik. Oke Pak. Oke. Ya, mari sudah. Ini kita ngobrolnya di mana? Di sini atau di rumah? Di sini sofa. Oke, kalau di sini Virgi mungkin tolong ambil kursi, kita bisa duduk santai di sini, toh? Saya ingin bertanya tentang kakak dulu ya. Boleh kenalan dulu kakak perkenalan nama. Dari saya ya? Iya. Saya izin buka masker biar suaranya. Saya nama lengkapnya Teglan Selain. Bisa dipanggil teman-teman di kampus, panggil saya Edin. Asal saya dari Kabupaten Nagekeo. Kalau kakak namanya siapa? Saya izin buka masker ya. Oh iya, boleh. Saya nama panjangnya Robertus Apriano, biasa dipanggil Orin. Saya asli orang Manggarai Timur. Kakak Ori. Iya. Kakak? Izin buka masker. Iya. Nama lengkap saya Virgilius B.S. Rovanda Putra, nama panggilannya Virgi, asal sama dengan Orin dari Manggarai Timur. Ya. Kakak Virgi ya? Ya. Kakak kalau tidak salah kakak ini penggerak komunitas di Fakultas Pertanian. Ya, Kalau betul. tidak salah namanya itu Umare Makas. Ya, betul Soalnya sekali. saya pernah nonton di YouTube. Ya. Saya jelaskan. Waktu itu kami bersama teman-teman komunitas Umar Maklas itu pernah syuting juga di kebun biasa, kalau kita sebutannya London, Loko Bokondona, di London. Iya. Waktu itu ada tim dari Serambi Universitas Flores juga melakukan syuting di sana bersama kami dari tim Umar Maklas. Itu kalau saya tidak salah dalam Serambi Universitas Flores itu episode 13 dan 14 mungkin ya. Itu bulan Juni tahun 2021. Oke. Kalau kebun ini nih Kak, ini merupakan kebun percontohan Univers juga atau bukan? Ini kebun juga, kebun Universitas Flores yang kebetulan saat ini kami dari Umar Maklas menjadi mitra kami di sini. Sehingga ketika kami belajar soal tanaman, pengenalan tanaman, hama dan penyakit maupun identifikasinya, kami bisa belajar di sini. Ya, seperti itu. Oh ya, baru-baru ini kan kakak bertiga ini juga melakukan penelitian di Ya. Desa Marapokot, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo kan. Bisa kakak jelaskan penelitian yang kakak lakukan itu? Mungkin dari Ya. Virgi dulu, Pak. Oh, sadar. Oh ya. Ya baik.
Jadi kemarin sejak tanggal 19 Januari sampai dengan kemarin tanggal 4 Maret, saya bersama kedua rekan saya itu melakukan penelitian di Desa Merpokot, Kecamatan Aisisa, Kabupaten Nagikeo. Jadi penelitian ini dilakukan dalam rangka usulan penelitian untuk skripsi. Jadi kami bertiga kebetulan kemarin memilih objek yang sama sesuai dengan masalah yang terjadi di sana, yaitu berupa serangan hama keong mas yang sampai saat ini belum ada alternatif pengendalian secara nabati atau secara organik seperti itu. Jadi memang selama beberapa tahun ini mereka sudah melakukan pengendalian secara kimiawi, tetapi ketika kita melihat substansi daripada pestisida kimiawi itu sendiri, dia ketika kita sering menggunakannya maka hama menjadi resisten atau kebal, sehingga dengan penggunaan pestisida nabati yang hari ini menjadi rekomendasi kami untuk mengendalikan hama keong mas di sana, itu bisa mengendali alternatif yang kemudian bisa didapatkan dengan mudah juga oleh mereka karena bahan baku yang kami dapatkan itu ada di sekitar mereka di sana, seperti itu ya. Mungkin ada yang Ada yang mau bisa tambah? ditambahkan teman-teman? Saya tambahkan sedikit yang menjadi latar belakang saya dan saudara saya berdua berangkat untuk melakukan riset kecil, dalam arti untuk mendapatkan titel sarjana pertanian di Universitas Flores Fakultas Pertanian. Kita coba melakukan observasi peninjauan di lapangan di sana. Ternyata lokasi yang akan menjadi tempat penelitian kita itu cukup efektif. Kebetulan mereka di sana juga sempat mengeluh berkaitan dengan serangan hama keong mas yang cukup tinggi. Kemudian di samping itu Kabupaten Nagikeo juga merupakan salah satu sentra penghasil padi terbanyak setelah Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Terkait dengan persoalan ini memang menjadi spirit kami bertiga. Coba kita lakukan penelitian berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani-petani di sana. Karena keluhan petani di sana, hama yang menyerang tanaman padi mereka, mulai dari pindah tanam, mulai dari pembibitan sampai di pindah tanam, itu cenderung hama yang paling utama adalah hama keong mas sendiri. Nah, kami sendiri coba berdiskusi, kita coba lakukan riset kecil di sana, temukan masalah-masalah yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan yang diderita oleh petani-petani di sana. Rekomendasi dari kita bertiga, kita melakukan studi, kita melakukan diskusi dan studi-studi kecil tentang ada beberapa tanaman yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati, sehingga kita bisa memanfaatkan pestisida ini dalam arti mengendalikan hama keong mas. Kakak, saya mau tanya, kalau untuk alih fungsi lahan itu maksudnya bagaimana? Untuk alih fungsi lahan yang sempat kita diskusi dengan petani-petani di sana, pendistribusian lahan yang sebenarnya dilakukan untuk membudidaya tanaman padi sendiri cenderung berbalik arah. Pertumbuhan penduduk, kemudian perpindahan dari penduduk dari kota ke desa itu dapat mengurangi luas lahan dari petani-petani itu sendiri. Yang sejak awal petani itu mendapatkan luas lahan dengan 1 sampai 2 hektar, kini sudah mulai makin kecil. Karena mereka bisa menggunakan lahan itu untuk sebagai tempat pemukiman mereka sendiri. Bahkan baru-baru ini ada instruksi dari pemerintah daerah Kabupaten Nagikeo agar tidak membangun perumahan di area persawahan. Karena di situ sangat berpotensi terhadap tumbuh kembangnya hama penyakit, kemudian mungkin juga penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Nah, Kakak, bisa Kakak jelaskan mungkin ini ada kaitannya dengan pariwisata? Terima kasih Kang Beliau. Jadi kalau kita menjawab pariwisata, kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa, saya rasa di desa tempat yang penelitian itu punya potensi besar kaitannya dengan wisata, karena dilihat dari topografi di sana rata sekali dan juga
ini sangat mendukung. Tapi ini kalau dikelola dengan baik, apalagi petaninya bersama dengan pemilik desa, yang pasti ini akan meningkatkan bertambah ekonomi pendapatan desa itu sendiri. Kalau dikelola dengan baik seperti itu. Nah, kalau lahan yang biasa kakak gunakan untuk objek penelitian itu apakah lahan milik perorangan atau mungkin kelompok orang juga? Kalau untuk lahan Demplot untuk lokasi penelitian kami itu lahan perorangan. Kebetulan lahannya itu milik bapak kami sendiri, tempat kami tinggal di sana. Oh iya. Nah, saat melakukan penelitian, apakah kakak itu pernah menemukan masalah di saat berada di lapangan? Kalau kaitannya dengan masalah pasti ada lah ya. Yang pertama itu dari pas pengamatan itu, karena kami ada pengamatan jam malam itu yang sulit sekali. Apalagi kan lokasinya jauh dari tempat kami tinggal sekitar 2 kiloan. Dengan cuaca yang tidak mendukung, kadang-kadang juga hujan, kadang-kadang cerah. Rasa itu juga. Kalau solusi, itu kan harus ada solusi nih saat misalnya kakak dapat masalah nih di lapangan itu, solusi yang kakak lakukan itu apa? Mungkin bisa. Untuk solusinya sendiri, kebiasaan nanti tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Oren bahwa kami melakukan pengamatan itu kurang lebih, kalau Oren punya itu 1 hari, 1 kali 24 jam itu selama 5 jam sekali. Kemudian kalau saya dengan kawan saya Erdin itu kami 3 hari, jadi 3 kali 24 jam, 72 jam itu selama, kalau saya 7 jam sekali, dan teman satu kayak Erdin itu 5 jam sekali, itu selama 3 hari ya, bergantian. Memang kalau dibilang capek ya capek, tapi demi petani dan demi masa depan ya semua kita pertaruhkan seperti itu ya. Nah, tanggapan pemilik lahan sendiri nih saat kakak melakukan penelitian di lahannya mereka. Tanggapan dari petani pemilik lahan yang dijadikan lahan sebagai demplot untuk kami lakukan penelitian, mereka cukup antusias melihat aksi-aksi kami dari mahasiswa, dan juga kita di sana hampir didatangi oleh orang-orang untuk coba berdiskusi dengan kita berkaitan dengan produk yang akan menjadi objek penelitian. Karena mereka mungkin sudah tahu, tetapi pengolahan bahan ini bisa dijadikan sebagai pestisida ini mereka belum paham secara mendalam. Mereka tahu bahannya, tetapi pengolahannya itu mereka belum tahu. Nah, dari hasil ini mereka sebenarnya meminta agar coba kita dampingi secara serius, secara intens, dalam arti mereka tidak lagi membeli pestisida kimia di toko-toko pertanian, karena mereka cukup mengeluarkan budget yang banyak, lalu hasil produksi yang mereka dapatkan itu tidak seberapa sesuai dengan luas lahan yang mereka alami. Kemudian lain-lain, sebenarnya ada tawaran-tawaran dari petani lain yang mengizinkan lahannya sebagai demplot juga. Nah, ini kami cukup dilema. Artinya kita di sana kan melakukan penelitian. Nah, penelitian ini kan pasti kita akan menentukan lahan yang sesuai dengan spesifikasi dari proposal yang kita ajukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami berdiskusi bahwa coba nanti ada teman-teman lain, ada kawan-kawan lain yang melakukan penelitian serupa, mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ditawarkan oleh petani tersebut. Karena kami yang melakukan penelitian, lahan yang akan dijadikan demplot itu merupakan satu areal, satu lahan dengan luasan mungkin 3 are untuk lahan yang kita gunakan tersebut. Nah, kalau untuk suka dukanya kakak bertiga saat melakukan penelitian, mungkin bisa diceritakan. Oke, untuk suka duka sendiri, yang pertama saya memang penelitian yang kami lakukan ini ya perjalanannya cukup, kalau dibilang lelah juga cukup lelah. Kemudian kalau dibilang sedihnya ada sedih sedikit. Waktu itu sebenarnya kami penelitiannya di desa Itsoko Barat. Karena itu hari kebetulan kita juga terlambat, maka mau tidak mau, suka tidak suka kami harus cari lokasi lain yang
paling tiga masalahnya sama dengan di sana. Sehingga kebetulan saudara kita nih dia punya kenalan di Merpokot. Punya kenalan Merpokot, sedangkan kami berdua, kami orang Manggarai, kami tidak tahu sama sekali Merpokot itu di mana, kami pun tidak tahu. Ya, itu mungkin sedihnya di situ, tapi dengan penerimaan keluarga di sana yang sangat baik, menerima kami seperti anak sendiri, seperti saudara sendiri, ini yang menjadi kesan baik untuk kami. Jadi mungkin pesan saya untuk kami bertiga, kebaikan yang mereka lakukan di sana itu harapannya tidak boleh dilupakan, ya, karena kecintaan mereka terhadap kami itu sungguh sangat luar biasa. Mungkin dalam media ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak dan kakak di rumah di Merpokot. Terima kasih banyak, kami telah menemukan keluarga baru di sana. Mungkin itu saja dari saya, mungkin teman-teman lain bisa tambahkan yang Saya lebih banyak sukanya di sana. Oh iya. Lebih banyak senang ya, karena apa? Kalau di sana kita terasa menemukan keluarga baru, orang-orang juga ramah, jadi kita tidak sungkan, jadi terasa di rumah Udah sendiri. Ya. beradaptasi juga Iya. ya. Dan mereka juga kebaikannya luar biasa sekali, sejak awal kami datang kan sudah diterima seperti anak sendiri seperti itu. Kalau dari saya melihat aksi yang kami lakukan ini adalah bukan sekadar penelitian semata, tetapi kami mengabdi di desa mereka, dan kami masuk sebagai intelektual muda untuk melihat apa yang dialami oleh petani-petani di sini. Harapannya kita melakukan penelitian, tidak hanya penelitian saja, tetapi kita melakukan pengabdian, karena itu merupakan tridharma dari perguruan tinggi. Kita masuk untuk menjawab masalah-masalah yang mereka alami. Antara penelitian dengan pengabdian ini saya pikir 50%. Kita buat perbandingan seperti itu. Karena yang kita alami, kita tidak hanya fokus pada penelitian kita, tetapi kita juga berbaur dengan petani di sana, membantu petani mulai dari pengolahan sampai pada saat penanaman. Itu yang kita alami saat ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mungkin dari Nagekeo, saya juga tidak terlalu merasa sedih, karena mungkin saya berasal dari Nagekeo pula. Tetapi teman-teman saya dari Manggarai, mereka pasti merasakan sesuatu hal yang baru. Berbaur dengan orang banyak, kemudian menemukan orang-orang baru. Di samping itu juga mereka menentukan keluarga baru yang ada di Kabupaten Nagekeo. Itu yang paling mungkin saya bisa menambahkan ya, mungkin saya kesannya lebih kepada kebanggaan saya terhadap Universitas Flores, karena di sana memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi masalah di sana, dan hal itu kami bisa jawab, kami bisa memberikan solusi sesuai mungkin apa yang kami sudah terima dari lembaga tercinta kita, Universitas Flores, khususnya di Fakultas Pertanian. Jadi Universitas Flores saya pikir tidak menjadi sebuah wadah yang hanya menginput orang-orang tertentu yang orang bilang mungkin tidak berkompeten, tetapi saya percaya, saya yakin bahwa lembaga ini sangat luar biasa. Buktinya kami di sana dianggap bisa memberikan solusi untuk mereka, dan mungkin mahasiswa pertama yang melakukan penelitian di sana baru dari Universitas Flores, dan itu bisa memberikan kontribusi yang besar untuk mereka. Mungkin itu kebanggaan kita. Iya, Seperti itu. Mungkin nih kakak mungkin ada niatan untuk melakukan penelitian lanjutan, mungkin kelompok atau mungkin perorangan, kembali lagi melakukan penelitian di sana mungkin. Kalau mungkin kemarin juga memang ada masalah juga di sana kaitannya dengan serangan dari walang sangit ya. Kalau walang sangit dan bereng itu yang sangat luar biasa juga, bahkan bisa berpengaruh juga terhadap produktivitas padi di Desa Merpokot. Dan kebetulan kemarin mungkin kami mendapatkan jurnal juga yang ada kaitannya dengan penggunaan bangkai keong emas itu bisa mengendalikan walang sangit. Yang kemarin bisa mengendalikan bangkai walang sangit. Mudah-mudahan ini juga nanti kalaupun kami tidak berkesempatan untuk kembali melakukan penelitian ini, tapi kami berharap kebetulan di sini juga ada Bapak Kipro, ini juga bisa nanti bisa direkomendasikan untuk adik-adik kami untuk melakukan penelitian tentang ini, karena ini juga menjadi masalah di sana. Ya, seperti itu.
Oh, baik, terima kasih banyak kakak-kakak sudah Iya. mau menjelaskan dan berbagi cerita saat melakukan penelitian di Iya. sana. Bapak, saya mau bertanya Oke. ke Bapak nih. Baik, sebelum itu saya buka masker Oh, iya, dulu. silakan, Saya Pak. tunggu kata-kata buka masker dulu tadi. Oke. Saya mau tanya nih, tanggapannya Bapak sendiri ini bagaimana saat kakak-kakak ini melakukan penelitian? Oke. Sebenarnya saya mempertegas saja. Semua jawaban itu sudah disampaikan oleh mahasiswa saya ini. Mereka ini luar biasa. Mereka melakukan penelitian, terus kemudian mereka melihat masalah. Jadi penelitian itu sebenarnya berawal dari masalah. Mereka temukan masalah di lapangan, terus kemudian mereka melakukan penelitian, buat proposal dan seterusnya sampai turun penelitian. Ini luar biasa mahasiswa. Bukan hanya mereka tiga, artinya semua mahasiswa saya luar biasa. Tapi ini yang kebetulan memang mereka benar-benar terjun ke lapangan dan kemudian mengangkat permasalahan berdasarkan situasi di lapangan. Dan mereka ini luar biasa. Ya. Nih Pak, dukungan yang diberikan dari pihak prodi sendiri nih untuk mahasiswa yang melakukan penelitian, itu bentuk dukungannya seperti apa? Baik, kalau untuk dukungan lebih ke dukungan apa ya, moral dan juga material. Yang moral itu kita selalu memberikan motivasi kepada setiap mahasiswa yang kemudian melakukan penelitian. Kita memberikan motivasi, dorongan, bukan hanya penelitian pada saat orientasinya untuk skripsi, tidak. Penelitian itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan poinnya apa saja. Kebetulan mereka ini penelitian yang mereka lakukan untuk skripsi. Tetapi ketika setelah mereka lulus, mereka akan real belajar di masyarakat. Jadi yang mereka sudah jelaskan, mereka sudah alami, itu yang saya harapkan. Jadi mungkin untuk output dari Fakultas Pertanian, saya berharap seperti mereka ini. Ya, jadi bukan mahasiswa itu bukan hanya melakukan penelitian itu untuk menuntaskan skripsinya, Ya. tapi juga mendapatkan pengalaman dan juga belajar banyak hal. Pak, jika dosen nih, kalau dosen melakukan penelitian itu apakah mahasiswanya juga terlibat? Oh ya, tentu. Karena ini pengalaman di dosen-dosen pertanian sendiri khususnya. Jadi ada beberapa program yang dilakukan oleh dosen-dosen pertanian yang kemudian dosen-dosen itu berkompetisi. Ya, yang pertama misalnya seperti penelitian dosen pemula. Terus kemudian ada PKM. Terus kemudian juga ada mereka sendiri yang kemarin bergelut di pengabdian. Ini mereka ini yang lulus kemarin program Holistik. ya, Ya, HP2D. HP2D. Nah, mereka ini yang apa namanya, berkontribusi terhadap masyarakat. Mereka berkompetisi dengan yang ikut itu bukan hanya Universitas Flores. Ini menjadi suatu kebanggaan. Yang ikut ini bukan hanya Universitas Flores, tapi universitas seluruh Indonesia. Tetapi mereka salah satu yang masuk, ya. BM dan juga kemarin Umar Maklas. Ya, kita dua perkumpulan ini, dua UKM ini yang tembus di itu. Terus kemudian juga ada program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen pertanian. Itu juga melibatkan mahasiswa. Terus kemudian program pendampingan yang sekarang ini menghasilkan produk. Sudah sampai taraf produk. Kegiatannya itu di Nuabosi. Ini dosen-dosen kami yang melakukan kegiatan PKM, Pak Willy, terus kemudian Pak Alan, dan beberapa dosen lain. Itu kolaboratif. Dia berkolaborasi dengan program studi lain. Harapan Bapak nih untuk mahasiswa yang belajar di Prodi Agroteknologi. Harapan saya sih sebenarnya belajar itu tidak hanya di kampus. Terus belajar, selesai terus belajar. Ya, belajar bukan hanya di kampus. Jadi belajar, banyak alternatif. Belajar ilmu yang bisa digali itu adalah di masyarakat. Ya, di masyarakat. Bagaimana ketika ilmu yang didapatkan kemudian diterapkan, diimplementasikan di masyarakat. Seperti mereka punya penelitian ini. Jadi mereka menemukan solusi terhadap masalah yang dialami oleh petani-petani di Nagekeo. Seperti itu. Terakhir nih Pak, Oke. pesannya Bapak untuk seluruh mahasiswa di Universitas Flores, terkhususnya di Prodi Agroteknologi sendiri. Oke, kalau pesannya saya, ya seperti poin tadi, jangan terus belajar. Teruslah belajar, karena yang diharapkan di masyarakat itu
hard skill dan soft skill. Ya, mereka soft skill dan hard skillnya sudah bagus ini. Ya, nanti itu kemudian kedepannya kami akan tingkatkan dengan bekerja sama dengan apa namanya LSM di dunia pendidikan, karena terakhir ini kita digaungkan dengan MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi orang-orang pertanian bukan hanya berbicara soal pertanian, dia juga berbicara soal manajemen, dia juga berbicara soal apa namanya sosial berkemasyarakatan, dia akan berbicara itu. Jadi kita belajar kolaboratif, dan kedepannya itu pasti itu yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh pasar kerja misalnya, ya. Terus kemudian terakhir, bagi mahasiswa saya, jangan berorientasi pada pegawai negeri sipil atau PNS, harus berwira swasta. PNS mempekerjakan dirinya, tapi kalau wira swasta dia mempekerjakan orang lain, ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sukses terus Ya, Pak. buat Terima kasih, Pak. mahasiswa saya, segera selesai dan Amin. segera apa nih mengimplementasikan ilmu yang Siap, kalian Pak. dapatkan di masyarakat. Oke, Siap, saya Pak. kira itu Siap. saja. Ya, terima kasih Ya, banyak oke. Bapak untuk waktunya dan informasinya. Oke. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan kakak bertiga dan juga Pak Nedi. Sungguh sangat bermanfaat dan menarik. Ingat untuk terus belajar dan kembangkan hard skill juga diimbangi dengan soft skill. Saya Mentari, see you next time. Oke, kalau begitu kita lanjut dengan minum. Oke, silakan. Silakan.